Provinsi Aceh adalah Banda Aceh dengan jumlah penduduk sekitar 4.500.000 jiwa. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia. Pada tanggal 26 Desember 2004 tercatat dalam sejarah sebuah bencana dahsyat, gempa dan tsunami berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut sebagian besar pesisir barat Provinsi Aceh. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Inilah setapak jejak duka Aceh. Apa kabar kalian semua, saudara-saudaraku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan ulun tuan kecil di kampungnya. Perkenankan salam kamu, salam 12 jaro diatri Nyambar. Tapi kenapa hari ini sepi sekali? Kemana semua orang? Sebenarnya mereka tidak kemana-mana. Mereka sedang di belakang panggung mempersiapkan kenduri akbar ini. Baiklah, saya panggil dulu ya. Hai. Bagaimana? Sudah beres? Aduh, acara sudah mau dimulai. Cepat. Hai, gimana Nindang kabere? Aduh, sudah jam berapa ini? Ingat durasi. Cepat bawa sini semua sekarang. Ayo. Provinsi Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif dan menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia.
Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, emas, hutan, kayu, kopi, ikan, rempah-rempah, kakao, dan pinang. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kota Cane di Aceh Tenggara sampai Uluwatu di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser didirikan di Aceh Tenggara. Aceh memiliki 13 suku bangsa asli. Yang terbesar adalah suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir, mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan. Suku lainnya adalah suku Gayo, suku Gayo Lut, suku Gayo Lues, suku Gayo Sertejadi yang mendiami wilayah pegunungan di Aceh Tengah. Selain itu juga dijumpai suku-suku lain seperti Anak Jame di Aceh Selatan, Singkil dan Pak-Pak di Subulus Salam dan Aceh Singkil, suku Alas di Aceh Tenggara, Tulet di Aceh Selatan, dan Tamiang di Aceh Tamiang, serta suku Sigulai di Pulau Simelu.
Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi sebagai pusat pemerintahan. Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh dihuni penduduk dari beragam etnis Aceh serta masyarakat pendatang. Banda Aceh juga merupakan daerah terparah yang dilanda gempa dan tsunami tahun 2004. Banda Aceh, 26 Desember 2004. خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر Sudah pagi rupanya. Tidak terasa dari pukul 7. Bagusnya bangun pagi. Biar sehat. Ya Bang Din. Iyalah Bang Udin, namanya juga sudah menjadi tugas.
Halimah, apa kabar? Gimana kandungannya? Udah berapa bulan? Alhamdulillah, udah masuk 9 bulan. Oh gitu. Baik kan? Iya deh Halimah, semoga lancar ya persalinannya. Doa deh Ade Halimah. Mari deh Halimah. Sehat aja Sarah. Nyati. Mari Nyati. Ya Halimah. Dek Sita. Bang Udin lah dong. Mau kena jadi Sita. Jauh pekan lah Bang Din. Ke pasar, masak pergi kenduri. Cantik kali ya ini. Alah hai Bang Din, kenapa berganti? Sika, Ya Nyati. jauh betul. Ya Kak Ti, mau ke pasar ini? Kita belanja sebentar, boleh? Boleh, mau titip apa Nyati? Saya titip cabai setengah kilo. Campi setengah kilo Kak Tiba. Tambah bawang setengah kilo juga. Bawang mentah Kak Ti? Jut. Kak Ti. Dek Rahma, mau kemana Dek Rahma? Ini anak saya, nggak mau makan dia mau nggak dibawa jalan. Ya Allah, mau tuah tan. Pada bulan kasihnya. Kayak bulut. 3 bulan? Cepat ya. Ada apa nih Pak, Roni Kalimat? Dari mana saja kamu? Gempa tahu dari tadi. Jangan masuk rumah lagi. Rumahnya roboh nanti. No, Zainal. No. No. Pak Udin. Sayang kali. Rumah Pak Udin hancur. Min, bagaimana di sana, Min? Umak cik. Panci pirak rata dengan tanah. Ya Allah. Ada apa Fis kepala-kepalaku? Nah, cepat ke bawah timba nah. Air lautnya surut. Banyak kali ikan terdampar. Ya benar ke? Bentar ya. Kalian mau kemana? Ke laut makcik. Banyak kali ikan terdampar. Hah? Ke laut? Makan begini ya. Zainal, tunggu! Kak Ti, saya gak enak hati nih sama keluarga di rumah. Saya balik dulu ya, Kak Ti. Itu Udin.
meletup gelombang tinggi, menghancurkan rumah-rumah, pohon-pohon dan menggulung tubuh manusia. Gelombang tsunami yang puncak tertingginya mencapai 30 meter menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara dan menenggelamkan banyak pemukiman tepi pantai. Ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling parah. Bumi Aceh luluhkan bersama gelombang itu. Gelombang laut hitam pekat yang menelan harta dan jiwa, menyisakan puing-puing duka dan air mata. Tidak sedikit yang kehilangan keluarga, sanak dan saudara. Tanah Aceh nyeri kamu, nyeri daging dan tulang kami. Nyeri darah dan tangis kami. Nyeri gigil, nyeri perih. Inilah nyeri kamu. Nyeri laut menggulung pantai. Lumatlah rumah, remuklah pohon, dan tubuh kami. Tubuh kami bercecer di himpitan pohon itu. Hanyut bersama papan berluut, mengapung di jembatan roboh, nyelinap di selokan,
terdampar di trotoar basah. Tanah Serambi Mekah nyeri kami, nyeri daging dan tulang kami, nyeri darah dan tangis kami. Inilah nyeri kami. Bocah-bocah polos berlari di pasir, menangkapi ikan-ikan terdampar ketika laut surut. Tapi tiba-tiba gemuruh menerbangkan pasir, langit gelap, ombak membentuk lipatan, menerjang dari arah belakang, tubuh rapuh tersentak ke depan, membentur beton-beton, terdorong ribuan meter. Bocah-bocah itu bagai kapas terlilit gulungan laut. Lenyaplah tawa, raiblah canda, nestapa Aceh dalam nyeri dan perih kami. Jangan kalian cari lagi melabuh, jangan kalian tanya di mana Calang, di mana Simelu, di mana Tenung, Lunga, Lemung, Biren, peta-peta telah koyak terlipat dalam gulungan laut. Ya Allah, rebahkanlah mereka, bocah-bocah itu, orang-orang tua itu, laki-laki dan perempuan itu, di atas permadanimu yang harum. Tempatkanlah mereka pada sisimu yang maha mulia, dan kepada kami berilah kekuatan menanggungkan perih ini, menjadikannya cermin tempat kami memungut hikmah. Bedok besare tabamu Aceh terumah, jika tempat kata oh Aceh seramo Mekah. Oh tempat kata oh Aceh seramo Mekah. Ayana iraha deui lamun sanes urang saha deui ora kapan meneh yen dudu awak dewe sapa meneh menyokeun tino pajan citlo menyokeun getanyo menanggunglah ilmu.
Bantuan internasional mulai digerakkan menuju kawasan bencana. Uluran tangan berbagai bangsa sangat diperlukan. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dalam jumlah besar diberikan. Baik dalam melakukan evakuasi, mengatasi kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air, dan kerusakan ekonomi. Tidak sedikit bangsa-bangsa di dunia yang tergerak untuk membantu membangun Aceh kembali. Aceh harus bangkit kembali. Tidak boleh larut dalam duka panjangnya. Membuka mata dan menata masa depannya. Bersama-sama, bahu-membahu membangun tanah indatunya yang telah porak-poranda. Menghimpun seluruh kekuatannya, mengumpulkan serpihan-serpihan yang telah lama berserakan, membangun semangat kembali di atas tanahnya sendiri. Aceh telah bangkit, rakyat Aceh kembali bangkit, bangkit dari trauma panjangnya, bangkit dari duka nestapanya, mengukir sejarah kisah hidupnya, menyongsong masa depan yang lebih baik.